Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, salam hormat para penggemar aglonema di seluruh Nusantara. Kembali bersama dengan saya Pak Mursalim, pemilik Sentra Aglonema Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Menyapa dari kejauhan, terutama kepada subscriber saya. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa sehat, dimudahkan rezeki, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Bapak Ibu sekalian, sejak pandemi, aglonema luar biasa tren. Aglonema ini merupakan tanaman yang akhir-akhir ini menjadi tren yang sangat populer ya, viral. Selama ada kebijakan lockdown di rumah saja, hampir seluruh ibu-ibu maupun bapak-bapak yang tertarik dengan tanaman hias itu ingin memiliki yang namanya tanaman hias aglonema. Bapak Ibu sekalian, kenapa aglonema ini banyak yang lirik? Karena aglonema ini mempunyai warna daun yang indah, corak dan keunikan daun yang luar biasa unik, saya bilang. Sehingga aglonema ini banyak yang kejar, banyak yang buru. Terlebih lagi, memelihara aglonema ini tidaklah sulit, sehingga bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memperbanyak aglonema itu tidaklah mustahil. Bapak Ibu sekalian, perbanyakan aglonema ini ada dua cara, itu melalui generatif dan vegetatif. Generatif ini yaitu dikawinkan, jadi pembuahan melalui serbuk sari dan putik sari, kepala putik. Jadi serbuk sari dan kepala putik. Nah, peleburan sel jantan dan betina ini sehingga menghasilkan biji, itu generatif. Yang kedua, cara vegetatif. Cara vegetatif ini yang banyak kita lakukan, yaitu melalui stek batang, pemisahan rumpun maupun kultur jaringan. Di video kali ini saya ingin sampaikan bahwa saya ingin mereview kembali ada beberapa pertanyaan yang paling sering muncul di inbox WA maupun di pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar di video-video saya sebelumnya, yaitu bunyinya begini: Mas, itu suksom jaipong itu suksom kultur atau suksom jaipong? Pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Itu suksom jaipong apa suksom kultur? Jadi biasanya saya menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, menamakan bunga itu tidak saya perpanjang. Biasanya suksom sekian harganya. Nah, kadang-kadang ada yang bertanya, Mas, itu suksom jaipong apa suksom kultur? Ini pertanyaan bukan cuma 10 kali saya mendengar pertanyaan seperti ini, bahkan ratusan kali. Saya ingin sampaikan bahwa penamaan suksom jaipong menjadi suksom kultur itu dari segi sistem perbanyakan. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa suksom jaipong ini diperbanyak bisa melalui vegetatif. Vegetatif itu tidak kawin, artinya tidak dikawinkan. Jadi bisa dilakukan secara kultur jaringan maupun stek atau cutting, potong. Jadi aglonema suksom jaipong ini merupakan bagian dari kocin. Jadi ini jenis kocin ya, kocin suksom jaipong. Perbanyakan melalui kultur jaringan itu dinamakan suksom kultur, dan perbanyakan melalui cutting, potong atau stek itu dinamakan suksom cutting. Ciri-ciri aglonema hasil perbanyakan kultur jaringan yaitu mempunyai stand yang agak pendek ya. Jadi dia mempunyai stand agak pendek,
ini tangkai agak pendek. Sedangkan perbanyakan melalui cutting atau steak itu umumnya mempunyai tangkai panjang. Jadi dia biasanya karena potong pucuk, tanam, menumbuhkan akar, kemudian dijual. Sekedar informasi bahwa sistem kultur jaringan ini sangat banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan komersil yang ingin memperoleh bibit dalam jumlah besar secara kontinu. Jadi sistem kultur jaringan ini kita harus pahami dulu, kultur itu adalah budidaya, jaringan itu adalah organ atau bagian atau sel dari tanaman. Jadi kultur jaringan artinya budidaya tanaman melalui jaringan atau sel atau organ atau bagian dari tanaman itu. Ada beberapa bagian tanaman yang bisa dikulturkan seperti batang, daun maupun akar. Pokok seluruh sel atau komponen atau bagian dari tanaman itu bisa dikulturkan. Tapi yang umumnya itu ada 3, yaitu akar, batang, dan daun. Kebanyakan aglonema di budidaya secara kultur jaringan itu biasanya menggunakan ujung batang. Jadi batang itu dibuat menjadi bagian atau klon yang paling terkecil. Jadi sedikit saja bahan baku itu akan menghasilkan klon atau explant yang banyak. Nah, tujuannya adalah untuk menumbuhkan tanaman-tanaman baru yang lengkap, yang persis membawa sifat dari induknya. Jadi ini keuntungan dari kultur jaringan, kita bisa memperoleh tanaman baru yang membawa sifat dari induknya. Keuntungannya tentu pertama adalah itu tadi bisa memperoleh bibit secara kontinu dan dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua tidak memakai tempat yang terlalu luas, Ketiga, tidak memakai bahan baku yang banyak. Cuma ke sisi negatifnya adalah pertama biaya produksi modal investasi untuk memproduksi aglonema secara kultur jaringan itu membutuhkan modal yang besar, modal investasi yang besar. Yang kedua, harus memiliki tenaga khusus, tenaga ahli. Karena kultur jaringan ini adalah pemisahan bagian tanaman yang kemudian diisolasi dalam suatu ruangan aseptik. Aseptik itu artinya ruangan steril, bebas kontaminasi dari berbagai macam penyakit. Kemudian di dalam explant tadi dimasukkan dalam suatu tempat yang tembus cahaya dengan suhu tertentu. Nah, ini ahlinya bisa menjelaskan, di suhu tertentu. Kemudian ditanam di media tanam buatan yang kaya hormon, dengan zat pengatur tumbuh. Jadi di dalam media tanam itu klon tadi atau explant tadi itu aglonema akan bergenerasi, berreproduksi, tumbuh menjadi tanaman yang lengkap. Lengkap itu artinya ada akar, ada batang, ada daun. Setelah itu dipindahkan ke bedengan secara bertahap. Teknik kultur jaringan ini sebenarnya akan menghasilkan bibit yang sehat. Kenapa saya katakan akan menghasilkan bibit yang sehat? Karena pada saat kita memproduksi itu benar-benar dalam suatu ruangan aseptik yang sangat steril dari seluruh kontaminasi bakteri, penyakit, hama dan lain-lain sebagainya. Kemudian suhunya diatur sehingga menghasilkan bibit yang sangat sehat. Ini saya ingin sampaikan bahwa
apa, sukson jaipong itu mempunyai yang banyak diperjualbelikan di Indonesia, yang terutama impor dari Thailand, itu adalah hasil perbanyakan secara kultur jaringan. Karena apa, bibit ini diproduksi secara massal dan dilakukan secara komersil oleh perusahaan-perusahaan besar di Thailand. Kalaupun ada yang cutting, ada yang steak, itu dibudidaya oleh petani-petani baik di Thailand maupun kawan-kawan di Indonesia secara konvensional. Jadi seperti ini red anjamani. Ini umumnya juga diperbanyak secara kultur jaringan, maupun red majesty. Nah, kalau red majesty ini juga umumnya diperbanyak secara kultur jaringan. Cuma untuk memperbanyak secara steak atau cutting itu tidak susah juga. Cuma kekurangannya untuk memperbanyak aglonema secara steak itu kita harus mempunyai induk yang sehat, yang dewasa, kemudian dalam jumlah yang agak banyak untuk memproduksi bibit secara massal. Nah, ini kemarin red stardust kita perbanyak secara cutting, jadi kita potong pucuk. Jadi indukan red stardust itu kita potong kemudian kita tanam. Nah, ini hasilnya seperti ini. Sama dengan ini. Ini adalah lipstick flamingo. Jadi ini kita perbanyak secara cutting, steak batang. Jadi batangnya saya tanam sekitar Januari 2020. Kita tanam dengan media tanam sekam bakar, sekam mentah campur tanah di dalam pot yang ukuran 17, dalam ukuran 17 cm itu begini. Itu saya tanam, saya taruh di bawah pohon mangga sampai sekarang kurang lebih 1 tahun umurnya. Dia sudah mempunyai anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi satu induk anaknya 9. Ini tanpa perlakuan apa-apa. Jadi siram saja paling 1 kali 1 minggu. Tidak pernah ganti pot, tidak pernah dipupuk, tidak pernah disemprot fungisida maupun insektisida. Jadi ini hasilnya. Jadi itu yang saya katakan tadi, bahwa memelihara aglonema itu tidak susah. Tinggal kita mau belajar, kemudian mengasah keterampilan melalui uji coba setiap hari. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu jawaban yang bisa saya sampaikan, bahwa aglonema suksom jaipong itu adalah bagian dari kocin. Sistem perbanyakannya melalui kultur jaringan maupun cutting atau steak. Jadi kultur jaringan atau cutting. Kultur jaringan ciri-cirinya mempunyai tangkai pendek atau stam pendek. Kemudian cutting ciri-cirinya mempunyai stang agak panjang. Jadi itu ya. Jadi suksom jaipong itu dinamakan kultur atau cutting tergantung dari sisi perbanyakannya. Oke, saya kira Bapak Ibu sekalian itu yang bisa saya sampaikan. Hanya itu yang saya bisa jawab. Jangan lagi ada yang bertanya ya, bahwa itu suksom jaipong apa suksom kultur. Bingung saya menjawabnya. Kalau ada yang pertanyaan begitu, silakan nonton video ini sampai habis biar kita tidak gagal paham. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian, itu yang saya bisa sampaikan. Salam dari saya, salam agro lover, salam aglonema, salam hijau. Kembangkan terus hobi Anda, asa terus belajar. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi penggemar tanaman hias yang konsisten. Konsisten itu artinya mampu menikmati tanaman hias sambil memperbanyak ya. Biar dunia ini menjadi indah, hijau, dan hati menjadi sejuk. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.